Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaplak Diskas. Kenalkan, saya Dewi dengan NPM akhir 177. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dengan NPM akhir 196. Perkenalkan, nama saya Naileh Matul Haq dengan NPM akhir 179. Saya Dani Saisi dengan NPM akhiran 202. Untuk materi yang pertama adalah pelaporan arus kas. Laporan arus kas membantu manajer mengevaluasi kinerja masa lalu serta merencanakan investasi dan pendanaan untuk masa yang akan mendatang. Selain itu, laporan ini juga bermanfaat bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor untuk menilai potensi laba, kemampuan membayar hutang, dan membayar dividen. Nah, dalam aktivitas arus kas itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada aktivitas operasi, yaitu aktivitasnya mempengaruhi laba bersih perusahaan. Contohnya, pembelian dan penjualan barang dagangan oleh pengecer. Yang kedua, ada aktivitas investasi yang mempengaruhi investasi aset dan lancar. Contohnya itu pembelian dan penjualan aset tetap, seperti peralatan dan bangunan. Untuk yang ketiga, yaitu ada aktivitas pendanaan, yaitu mempengaruhi utang dan ekuitas. Contohnya itu menerbitkan atau menghentikan penerbitan surat berharga, ekuitas, dan utang. Nah, untuk yang pertama, cara menghitung arus kas aktivitas operasional metode langsung. Nah, ini tuh ada dua metode. Yang pertama itu metode langsung. Caranya yaitu kas yang diterima dari pelanggan, eh, lalu ada pembayaran tunai untuk barang dagangan itu dikurangi dengan kas yang diterima dari pelanggan, lalu dikurangi lagi dengan pembayaran tunai oleh biaya operasional, lalu dikurangi lagi dengan pembayaran tunai lalu dikurang dengan pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Nah, hasilnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, arus kas operasional masuk dari pelanggan dan keluar untuk pembelian beban bunga serta pajak. Intinya menjadi arus kas bersih. Metode langsung jelas tetapi jarang dipakai karena datanya itu sangat sulit diperoleh dan biayanya juga sangat mahal. Next. Nah, selanjutnya aktivitas operasional dengan metode tidak langsung. Yang pertama ada akun pendapatan bersih ditambah dengan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, hasilnya menjadi arus kas dari aktivitas operasional. Nah, arus kas operasi dengan metode bersih mencakup penyusutan, laba atau rugi aset tetap, serta perubahan aset dan liabilitas lancar. Nah, metode tidak langsung itu lebih mudah digunakan karena datanya itu mudah diperoleh, lebih murah dan digunakan. Nah, itu ada perbandingan arus kas metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, terlihat jelas sekali dalam metode langsung itu akun yang digunakan itu sangat banyak dan akun metode tidak langsung itu yang digunakan jadi sangat sedikit. Jadi metode tidak langsung itu lebih sering banyak digunakan. Nah, selanjutnya ada cara menghitung arus kas aktivitas investasi. Nah, yang pertama ada akun kas dari aktivitas investasi dikurangi dengan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Nah, hasilnya arus kas dari aktivitas investasi itu. Nah, arus kas dari investasi ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas terkait aset jangka panjang. Arus kas masuk biasanya berasal dari penjualan aset tetap investasi atau aset tidak berwujud. Sedangkan arus kas keluar itu mencakup pembelian aset-aset tersebut. Nah, yang selanjutnya ada arus kas aktivitas pendanaan. Itu ada pendanaan juga ada non pendanaan. Sekarang itu membahasnya pendanaan. Itu ada akun kas dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, hasilnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas pendanaan ini mencakup variabilitas jangka panjang dan ekuitas. Kas masuk berasal dari penerbitan uang, utang, dan juga saham. Sedangkan kas keluar untuk dividen, pelunasan
lunasan utang, dan pembelian saham treasury. Next. Nah, arus kas aktivitas pendanaan non-tunai itu beberapa transaksi investasi dan pendanaan tidak langsung mengarus kas. Nah, misalnya itu ada penerbitan saham untuk melunasi utang, meski tanpa arus kas langsung. Transaksi ini tuh mengalami kewajiban kas di masa depan sehingga dicatat terpisah di bagian bawah di laporan arus kas. Nah, ini ada contoh format laporan arus kas. Nah, akun-akun arus kas tadi yang sudah dibuat itu akan dimasukkan ke dalam format laporan arus kas. Berikut adalah contoh dari format laporan arus kas. Baik, sebab kedua ialah mempersiapkan laporan arus kas metode tidak langsung. Akun pertama ialah laba bersih. Laba bersih digunakan untuk menentukan perubahan jumlah laba yang ditahan selama suatu periode. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, laba ditahan bernilai 80 ribu dolar didapat dari 108.000 dikurangi 28.000. Laba bersih bersenilai 108 ribu dolar nantinya akan dilaporkan pertama kali pada laporan arus kas bagian aktivitas operasi. Sedangkan bagian dividen sebesar 28 ribu akan dilaporkan pada bagian aktivitas pendanaan. Akun kedua ialah penyesuaian laba bersih. Laba bersih sebesar 108.000 tadi tidak bernilai sama dengan arus kas pada bagian aktivitas operasi pada periode tersebut. Karena kan laba bersih dihasilkan melalui metode akuntansi akrual. Maka dari itu diperlukan penyesuaian laba bersih. Langkah-langkah. Yang pertama ialah tambahkan beban yang tidak memengaruhi kas, seperti beban penyusutan aset tetap. Yang kedua, tambahkan kerugian atas pelepasan aset dan kurangi dengan keuntungan atas pelepasan aset. Yang ketiga, tambahkan penurunan aset operasi lancar non-kas dan peningkatan kewajiban operasi lancar. Yang keempat, dikurangi dengan peningkatan aset operasi lancar non-kas dan penurunan kewajiban operasi lancar. Next. Yang ketiga ialah dividen yang harus dibayar. Seperti pada tabel berikut, dividen yang dibayar dapat dirumuskan dengan dividen terbagi dikurangi peningkatan utang dividen atau ditambah penurunan utang dividen. Berikut ialah contoh untuk tabelnya. Jangan lupa untuk input laporan keuangan harus berupa kredit. Next. Yang terakhir ialah saham biasa. Nah, bisa dilihat dari dua tabel tersebut, terdapat peningkatan 8.000 ke 40.000. Peningkatan ini berasal dari penerbitan 4.000 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar. Oleh karena itu, 12 dolar dikalikan dengan 4.000 lembar dihasilkan $48.000. Next. Selanjutnya ada obligasi yang harus dibayar. Contohnya ada rekening obligasi yang dibayarkan Rundel berkurang $150.000. Peran ini berasal dari pelunasan obligasi dan pembayaran tunai sebesar nilai nominalnya. Ini ditaruh di jurnal dan di statement of cash flow. Selanjutnya ada bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Akun bangunan Rundel meningkat sebesar 60.000 dan akun akumulasi penyusutan bangunannya meningkat sebesar $7.000. Setelah dimasukkan di jurnal, pembelian gedung secara tunai sebesar 60.000 dilaporkan sebagai arus keluar dari kas di bagian aktivitas investasi yang bisa dilihat di tabel tersebut. Tadi dalam akun akumulasi penyusutan bangunan merupakan beban penyusutan untuk tahun tersebut. Beban penyusutan sebesar $7.000 untuk bangunan ini ditambahkan ke laba bersih dalam menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Yang berikutnya ada tanah. Contohnya penurunan sebesar 45.000 pada rekening tanah Rundel Incorporated berasal dari dua transaksi. Transaksi pertama pada tanggal 8 Juni, di mana dia menjual tanahnya dengan pembayaran tunai sebesar $72.000. Hasil ini mencakup keuntungan besar sebesar $12.000 dari penjualan tanah dan biaya nilai pokok tanah sebesar $60.000.
Yang transaksi kedua ada transaksi pada tanggal 12 Oktober, di mana dia membeli tanah secara tunai sebesar 15.000 dolar. Eh, setelah setelah, melakukan jualan, selanjutnya mempersiapkan laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bahwa kas meningkat sebesar 71.500 dolar selama tahun tersebut. Peningkatan arus kas bersih yang paling signifikan 100.500 dolar berasal dari aktivitas operasi. Penggunaan kas yang paling signifikan 26.000 dolar adalah akun aktivitas pendanaan. Saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 97.500 dolar. Dari tugas tiga yaitu mempersiapkan laporan arus kas metode langsung. Nah, definisi laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas sendiri merupakan menyajikan aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Lalu metode langsung yaitu melaporkan langsung penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Nah, definisi terbagi menjadi tiga aktivitas. Yang pertama, operasi, investasi, dan pembiayaan. Sebagai contoh, sebenarnya metode yang dimana arus kas dari aktivitas operasi ditunjukkan dalam bentuk kas distribusi performance, kas dibayarkan untuk kegiatan, kas dibayarkan untuk beban operasi, kas dibayarkan untuk biaya, dan kas dibayarkan untuk pajak. Hasilnya, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas. Lalu ada ini contoh data dari Rundle Inc. Bisa kita lihat ada penjualan atau revenue, harga pokok penjualan, biaya operasional, seperti upah, utilitas, dan lain sebagainya. Lalu ada beban bunga, pajak penghasilan, eh, diambil dari sumber laporan laba rugi dan neraca perbandingan. Lanjut. Untuk berikutnya, di sini ada contoh dari laporan arus kas metode langsung dari Rundle Inc. yang di mana terdapat aktivitas operasi, lalu income serta pembiayaan yang dimana kas ini bertambah sebanyak 71.500 yang dimana awalnya 71.500 dolar yang dimana awalnya hanya 26.000 dolar menjadi 97.500 dolar. Selanjutnya, analisis dan interpretasi keuangan arus kas bebas. Arus kas bebas adalah alat penting untuk menilai profitabilitas bisnis karena menunjukkan kas dari operasi yang tersisa setelah pengeluaran untuk aset tetap. Karena kebutuhan aset tetap tidak selalu jelas dalam laporan keuangan, analis biasanya memperkirakannya dari kas yang digunakan untuk membeli aset tetap dalam laporan arus kas. Eh, Arus kas bebas bisa dihitung sebagai berikut, di mana arus kas dari aktivitas operasi dikurangi sama kas yang digunakan untuk membeli properti, plant sama equipment yang akan menghasilkan arus kas bebas. Arus kas bebas dapat dinyatakan sebagai persentase dari penjualan untuk memberikan ukuran relatif yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain. Terus ini dihitung sebagai berikut. Rasio dari arus kas ke penjualan sama dengan arus kas bebas dibagi sama penjualan. Ini ada ilustrasinya. Ilustrasi adalah laporan tahunan national average selama 3 tahun. Terakhir adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan arus kas. Kemudian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.